Ya, kalau kita ngomongin soal Pilpres 2024, yang satu ini juga patut untuk dilibatkan ya. Ini ada Vena Kintan yang akan mencari tahu apakah kemudian dengan menjadinya Kaisang sebagai ketum PSI akan merubah peta koalisi Pilpres 2024 atau tidak, Vena? Baik, Maria Segaf, Kamarati, dan juga pemirsa, nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi sebelumnya kami hadirkan dulu informasi di mana pilihan politik Kaisang menimbulkan spekulasi baru. Kebijakan politik bisa jadi membawa gerbong PSI satu arah dengan pilihan keluarga, yakni masuk ke dalam koalisi pendukung Ganjar Pranowo, atau bahkan spekulasi lainnya bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju, mengingat posisi PSI saat ini kerap hadir bersama Prabowo Subianto. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, resmi menduduki tahta Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI. Tak harus menunggu lama menjadi orang nomor 1 di PSI, Kaisang hanya butuh 2 hari setelah dirinya menerima KTA PSI. Anak bungsu Presiden Jokowi ini memilih jalan berbeda dari kedua orang terdekatnya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution, yang terlebih dahulu masuk ke partai yang sama dengan sang ayah, yaitu PDIP. Pilihan politik Kaisang pun menimbulkan spekulasi baru. Keluarga Jokowi diprediksi tidak akan satu suara terkait pilihan Capres 2024. Mengingat posisi PSI saat ini kerap hadir bersama dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto. Namun sejatinya arah politik tak bisa ditebak. Bisa jadi kebijakan politik Kaisang sebagai Ketua Umum PSI justru membawa gerbong PSI satu arah dengan pilihan keluarga besarnya, yaitu masuk dalam koalisi pendukung Ganjar Pranowo. Lantas, akankah kehadiran Kaisang di PSI merubah peta politik jelang Pilpres 2024? Tim TV One mengabarkan. Ya, ditanyakan ke PSI, tanyakan ke Kaisang, sudah dewasa, sudah punya keluarga, sudah punya istri, masa ditanyakan ke bapaknya terus. Enggak, saya di dalam keluarga saya sudah terbiasa seperti itu, bahwa kalau sudah berkeluarga, sudah punya istri, sudah punya rumah sendiri, ya harus tanggung jawab, harus mandiri. Apa yang sudah diputuskan pasti sudah dihitung, baik buruknya dihitung risiko. Kaisangnya ada konsultasi ke bawah? Ya, minta doa restu orang tua, ya saya restui. Ya, Kaisang Ketum PSI, peta koalisi berubah pemirsa. Kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan narasumber yang sudah hadir pagi hari ini. Sudah ada Bang Effendi Khoiri dari koalisi dari Partai Nasdem. Selamat pagi. Pagi Mbak. Oke. Ini juga ada Bang Habibur Rahman, politisi dari Partai Gerindra. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita cukup menarik ya, Bang ya. Ini setelah Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, dilantik sebagai Ketua Umum PSI, ini bagaimana melihatnya? Kalau kita berangkat dari pernyataan dari Caimin, menyatakan peta koalisi bisa saja berubah. Ini apa sih sebetulnya yang dikhawatirkan? Nggak ada yang dikhawatirkan. Gini, secara pribadi sebagai warga negara, Kaisang boleh jadi apa saja, masuk partai apa saja, boleh. Cuma dari aspek tertentu, perspektif tertentu, mungkin agak kesusu. Agak kesusu? Kesusu. Karena begini, di era reformasi kemarin, kita itu kan tema sentralnya, ini termasuk Pak Habib ini, itu yang ikut berjuang menumbangkan rezim, kan, Soeharto. Motivasi, semangat, nilai yang digelorakan adalah memberantas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kan? Nah, Kaisang itu tentu saja bagian dari yang tidak terpisahkan dengan keluarga presiden yang menjadi sentral pemimpin negara, pemimpin bangsa.
dia salah satu anak tercintanya, kira-kira gitu. Ya semuanya anak tercinta. Kita sebetulnya punya visi, punya pandangan, punya idealisme. Siapapun yang berkuasa, itu jangan dululah anak-anaknya itu masuk di lingkaran bisnis inti, anak-anaknya masuk di kekuasaan inti. Itu bertentangan dengan idealisme kita pada saat kita menggelorakan. Kita ikut, saya memang sudah wartawan pada saat itu, tapi bersama-sama mahasiswa, ya teman-temannya Pak Habib ini kan, ikut bersama-sama menggerakkan mahasiswa, ikut orasi di Senayan sana itu dalam rangka menumbangkan rezim yang KKN itu. Nah, kita ingin satu pemerintahan yang demokratis, tapi nilai-nilai itu ditegakkan, korupsi harus hilang, nepotisme harus tidak ada, kolusi tidak ada. Tapi akhir-akhir ini Masya Allah, ini hampir di semua partai ya. Kolusi, nepotisme itu luar biasa. Itu seolah-olah sudah mewabah di seluruh institusi. Dan itu kita sedih sebetulnya. Nah, termasuk tampilnya Kaisang, meskipun itu berbeda partai dengan kakaknya, mungkin dengan bapaknya, tapi ini kan tidak terlepas dari lingkaran kekuasaan. Ini yang kita sebetulnya sedih. Ya, saya mau langsung ke Bang Habibur Rahman. Bang Habib, gimana melihatnya ini setelah Kaisang jadi ketum PSI? Apakah memang koalisi Indonesia Maju merasa optimiskah nanti PSI akan merapat ke koalisi Indonesia Maju? Sedikit menanggapi apa yang disampaikan oleh Gus Choi. Saya sedikit berbeda pendapat ya soal anak muda dengan latar belakang apapun yang terjun ke politik. Kalau kami justru mengapresiasi, Pak Prabowo berulang kali menyampaikan di depan kami juga, mengapresiasi anak-anak muda yang mau terjun ke politik. Karena apa? Terjun ke politik seperti Gus Choi ini, ya sejak muda, berarti kan dia memiliki idealisme. Ada keinginan yang dia lakukan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk rakyat banyak. Dan juga di saat yang sama dia pasti melakukan pengorbanan waktu, tenaga, biaya ya, daripada sekedar menghidupi diri dan keluarganya sendiri, dia mengalokasikan waktu, tenaga dan biaya itu untuk orang banyak. Itu sebuah idealisme yang bagus dan kita harus hargai kepada siapapun, anak muda siapapun. Kalau soal dinasti di konteks internasional nggak ada masalah juga kok ya. Di Amerika banyak anak gubernur, anak presiden juga berpolitik. Di kita ya seperti disampaikan Gus Choi, hampir semua partai politik kok nggak ada masalah juga kok ya. Dan ya soal apakah itu perilaku yang negatif, misalnya koruptif, tentu kan harus dibuktikan ya. Itu satu. Yang kedua, soal konstelasi politik ya, kami nggak ada masalah sama sekali. Sebetulnya bagus ya kalau Mas Kaisang konkret langsung memimpin partai politik ya, bagi kami nggak ada masalah. Kenapa? Kita ini ada kedekatan lah dengan Mas Kaisang ya, Pak Prabowo ya. Kita berapa kali lihat Mas Kaisang pakai t-shirtnya Pak Prabowo ya kan. Kemudian juga undang Pak Prabowo ke podcast ya. Ya boleh-boleh juga kita berharap misalnya dengan masuknya Mas Kaisang ke PSI menjadi ketum, maka akan semakin konkret dukungan PSI kepada Pak Prabowo. Jadi merasa diuntungkan ya Bang ya? Kalau toh tidak, nggak ada masalah juga gitu kan ya. Karena toh Pak Ganjar ya kan, Pak Anies juga putra-putra terbaik bangsa. Monggo, Mas Kaisang masih muda, timnya juga masih muda-muda, mereka memiliki kebebasan untuk menentukan. Cuma kalau kami menawarkan menawarkan satu relasi yang egaliter. Ketika ke Pak Prabowo, kita punya track record memuliakan, menghormati mitra-mitra koalisi. Ya, jadi kita tangan terbuka, warm welcome, Bro Kaisang dan Bro Sis PSI lainnya bergabung. Ya, kita akan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, berjuang bersama-sama, memastikan Pak Prabowo presiden dan berikutnya memastikan Indonesia semakin maju. Menanggapi. Oke, silakan. Dari sisi mudanya itu oke. Secara hukum nggak ada masalah mungkin ya. Tapi dalam berbangsa dan bernegara bukan hanya hukum, bukan hanya konstitusi, tapi ada satu tradisi, kepantasan. Kepantasan itu dirasakan budaya kita. Gak pantas ya
bapak dadi iki, mungkin ibu dadi iki, anak dadi iki. Jadi itu soal rasa, soal kepantasan, ditarik ke atas itu etika, ya. Gak elok kata orang Jawa, gak elok. Kenapa? Itu kok menjadi sebuah nilai yang tinggi, ya, tinggi. Karena begini, karena kekuasaan itu di mata Tuhan itu posisinya ketiga. Setelah kita hormat, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, yang kedua adalah kepada pemimpin. Pada pemimpin. Nah, ketika seseorang menjadi pemimpin, maka dia harus menghindarkan potensi-potensi yang kemungkinan bisa disalahgunakan secara langsung apa tidak langsung. Nah, potensi-potensi itu antara lain adalah orang-orang yang ada di keluarga terdekatnya ketika ikut terlibat pada bisnis, pada kekuasaan, lebih dari 80%, mungkin bahkan 90%, itu ada potensi untuk menyalahgunakan kekuasaan bapaknya dalam rangka kepentingan ekonomi, kepentingan politik, dan kepentingan itu tidak sah, tidak sehat, itu tidak clean, itu tidak thayyibah, ya, itu tidak bersih, ya, itu syubhat. Nah, inilah semangat reformasi yang dulu kita gaungkan, itu tidak terjadi. Loh, sekarang kok sudah menjadi kebiasaan. Itu bagaimana? Kita sedih. Itu saya sedih. Ya? Mungkin nanti Bang Habib ingin menanggapi setelah ini, tapi kami jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Apa Kabar Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda sesaat lagi.